Kutipan Babat Tanah Jawi tentang Kebangkitan Mataram, episode ke-11. Adipati Pati tewas di medan perang melawan Mataram. Pagi hari itu pasukan Mataram dan Pati siap tempur. Pasukan Mataram sudah bergerak maju. Ketika kedua pasukan sudah bertemu, Pangeran Adipati Anom mengisyaratkan agar pasukan Mataram berhenti. Pangeran Adipati Anom berkata, "Wahai prajurit Mataram, berhentilah dulu. Aku ingin menemui Paman Adipati Pati secara pribadi." Pasukan Mataram berhenti. Pangeran Adipati maju ke depan dengan pengawalan beberapa magersari. Beberapa peralatan upacara juga turut mengiringi Pangeran Adipati. Beberapa kerabat juga turut mendampingi. Pangeran memakai payung kuning, tampak seperti Arjuna di medan perang. Adipati Pati yang melihat bertanya kepada prajuritnya, "Hei bocah, siapa itu yang berpayung kuning mendekat ke sini?" Ketika Pangeran Adipati semakin dekat, tak ragu lagi dia adalah sang keponaan. Adipati Pati sangat marah karena kedatangannya hanya dihadapi seorang bocah. Adipati Pati berseru, "Mana ayahmu? Dan engkau ke sini apa perlumu?" Pangeran Adipati berkata, "Ayahanda masih di belakang. Saya disuruh menyambut Paduka. Ada perlu apa Paman datang ke Mataram dengan pasukan besar?" "Pesan kakak Paduka, negeri Mataram ini juga milik Paduka Paman Adipati Pati." Adipati Pati melengos dan berkata, "Diamlah anakku, aku sudah paham lagak orang tuamu. Bahasanya memang manis, agar aku mundur. Kukatakan padamu, aku takkan mundur. Sudahlah, engkau kembalilah. Ayahmu suruh datang ke sini. Lebih baik bertarung sesama orang tua." Pangeran Adipati berkata, "Saya tidak mau kembali. Kakak Paduka berpesan, kalau Paman tidak sadar, saya disuruh melayani sekehendak Paman." Berkata Adipati Pati, "Ayahmu mengapa bertindak mencurigakan? Aku tidak ingin bertarung denganmu. Aku ingin beradu ulet kulit dan kerasnya tulang, serta tajamnya senjata dengan ayahmu. Sudahlah, engkau pulanglah. Ayahmu suruh maju ke sini." Pangeran Adipati menunjuk sambil berkata, "Paman Adipati banyak bicara." Pangeran segera mengambil tombak pendek dan menikam sang paman. Adipati Pati kaget dan melompat. Beberapa kali tombak Pangeran Adipati mengenainya dan terasa sakit. Tombak ditahan dan dipegang lalu dipuntir. Pangeran Adipati jatuh tengkurap dan pingsan. Pasukan Mataram segera merebut tubuh Pangeran Adipati dan membawanya ke pondokan. Para prajurit segera melapor kepada Panembahan Senopati. Adipati Pati kembali ke pondokannya. Sebelum masuk, benteng berpesan kepada pasukannya, agar kalau ada yang datang dan bukan Panembahan Senopati, tidak usah dilayani. Tetaplah berada di dalam benteng saja. Pada saat yang sama, di Puri Mataram, Senopati sedang berbincang dengan para istri. Tiba-tiba datang utusan yang memberitahukan bahwa Pangeran Adipati pingsan ketika perang melawan Adipati Pati. Sang paman rupanya bersungguh-sungguh. Panembahan Senopati kaget sampai meloncat. Sambil menatap para istri, Panembahan Senopati berkata, "Bagaimana ini? Adik kalian ternyata tega dengan keponakan sendiri. Dihadapi anak kecil tidak mundur, malah bersungguh-sungguh. Bagaimana kehendak kalian, para nyai?" Para istri menjawab, "Hamba serahkan kepada Paduka. Kami tak merasa punya saudara seperti itu." Panembahan berkata, "Apa kalian sudah rela adik kalian itu tewas?" Para istri menjawab, "Kami tidak punya pendapat lain selain pendapat Paduka. Hanya kepada Paduka kami mengabdi." Panembahan mencium para istri, lalu segera keluar dari puri. Yai becak segera ditabuh. Para prajurit Mataram bersiaga. Adipati Mondoroko segera datang. Dalam hati merasa tidak tega dengan sang putra Adipati Pati. Panembahan Senopati memimpin pasukan Mataram dengan naik kuda bernama Broyudo. Panembahan memacu kudanya cepat-cepat agar segera sampai di medan perang.
Sesampai di pondokan pasukan Mataram, hari sudah menjelang malam. Malam itu Panembahan beristirahat di pondokan pasukan Mataram. Pagi-pagi buta, Yai Becak sudah berbunyi nyaring. Suaranya menggema di langit. Pasukan Mataram mendekati pasukan Pati seperti gelombang samudra. Pasukan Pati yang berada di dalam benteng geger melihat kedatangan pasukan Mataram yang jumlahnya ribuan. Hari masih gelap. Para prajurit Pati gugup menyiapkan diri. Adipati Mondoroko bermaksud masuk ke benteng menemui Adipati Pati, tetapi tidak mendapat jalan. Adipati Mondoroko menghunus keris bernama Kyai Culik. Keris kemudian dibabatkan ke batang pohon kelapa yang dipakai sebagai tembok benteng. Seketika 3 batang pohon kelapa putus dan membuat lubang sebesar kuda. Adipati Mondoroko kemudian berseru, "Ki Senopati, ini ada jalan bagus untuk masuk." Panembahan Senopati masuk melalui lubang yang dibuat Ki Mondoroko. Sampai di dalam segera mengamuk. Banyak prajurit Pati tewas tak mampu membalas. Para prajurit Pati tak sanggup menahan amukan pasukan Mataram yang masuk berbondong-bondong ke dalam benteng. Adipati Pati sudah tak tampak batang hitungnya. Para prajurit Pati berlarian menceburkan diri ke Sungai Dengkeng. Pada saat itu Sungai Dengkeng sedang banjir sehingga banyak membawa lumpur mengerikan. Banyak prajurit Pati yang tewas tenggelam. Pasukan Pati sudah hancur. Sang Adipati sudah lari membawa pasukannya. Meski sudah menang, Panembahan tak ingin pulang ke Mataram. Panembahan akan mengejar Adipati Pati sampai ke negerinya. Adipati Pati sudah sampai di negeri Pati. Segera menyiapkan pasukan dari sisa-sisa pasukannya yang masih hidup. Semua prajurit yang masih tersisa kembali dikerahkan menghadapi kedatangan pasukan Mataram. Adipati Pati lalu mengirim utusan ke Lasem, Tuban, Warung, dan Bluro. Kepada mereka dikatakan bahwa pasukan Mataram hendak menyerang mereka. Lebih baik kita lawan bersama-sama. Mereka tak tahu itu hanya akal bulus Adipati Pati yang ingin memanfaatkan pasukan tetangga. Pasukan gabungan dari Lasem, Tuban, Warung, Bluro, dan Sipang sudah bersiap menanti kedatangan pasukan Mataram. Mereka berbaris di luar kota Pati. Menjelang sore pasukan Mataram datang. Karena hampir malam mereka kemudian membuat pondokan. Malam hari prajurit dari Tuban dan Lasem berusaha menyelidiki kepondokan pasukan Mataram. Dengan cara sembunyi-sembunyi mereka menguping percakapan prajurit Mataram. Seorang punggawa Mataram berkata, teman, orang Lasem dan Tuban itu mengapa ikut berperang di pihak Pati? Tuan kita tidak bermusuhan dengan Lasem dan Tuban. Kanjeng Panembahan sendiri yang berkata tak hendak menyerang Tuban dan Lasem. Tapi kalau besok ketemu mereka di medan perang, tetap aku libas. Prajurit Lasem dan Tuban yang menyamar segera kembali ke pondokan dan melapor kepada Adipati Tuban. Sang Adipati kini tahu dirinya telah ditipu. Hendak mundur sudah tidak ada jalan. Adipati Tuban merasa pasukannya hanya akan bunuh diri. Pagi harinya Panembahan berkata kepada pasukan Mataram, Perang Madono, menyeberanglah dulu. Bawalah 4 bupati. Kalau sudah sampai seberang, berbarislah menghadap ke utara. Kalau aku sudah menyeberang, segeralah menyerang. Pasukan Perang Madono membawa 4 bupati menyeberang ke timur. Setelah sampai segera bersiap menghadap ke utara. Panembahan Ingalogo segera menyeberang ke timur, lalu setelah sampai di Barakas, para bupati menabuh bendi dari selatan. Pasukan Lasem dan Tuban menjadi tahu bahwa ada musuh yang datang dari selatan. Adipati Tuban berkata, prajurit Tuban, segera mundurlah, musuh menerjang. Pasukan Tuban mundur ke timur dan sebentar kemudian pasukan Lasem menyusul. Kini tinggal pasukan Pati yang tertinggal dan jumlahnya hanya sedikit. Pasukan Pati terdesak dan banyak yang menceburkan diri ke Sungai Sampang. Banyak dari mereka kemudian tewas tenggelam. Adipati Pati sendiri tak diketahui rimbanya. Tak dapat dipastikan masih hidup atau mati. Panembahan Senopati segera pulang ke Mataram. Peristiwa takluknya Pati ditandai dengan sengkalan tahun Wadono Tunggal Tinoto Ratu yang melambangkan tahun 1519 dalam kalender Jawa atau bertepatan dengan
1597 atau 1598 dalam kalender Masehi. Perjalanan pasukan Mataram sudah sampai di Kota Raja. Mereka kemudian berbaris di alun-alun. Para mantri memenuhi bangsal pangrawit. Panembahan Senopati memberi hadiah kepada para prajurit. Para mantri yang tewas dalam perang segera digantikan. Setelah selesai, pasukan dibubarkan. Para prajurit kembali ke rumah masing-masing. Setelah perang di Pati, negeri Mataram aman dan sentausa. Untuk beberapa lama tidak terjadi huru-hara lagi.